Kopi dan kakao naik tinggi, tapi Mayora tetap untung besar. Gimana perusahaan bisa bertahan di tengah tantangan besar? Jawaban di video ini. Harga kopi dan kakao ini merupakan bahan baku penting untuk produk makanan dan minuman perusahaan. Harga kopi year to date mengalami kenaikan 39%. Sementara kakao sempat mengalami kenaikan yang sangat tinggi di bulan April sebesar 186%. Kenaikan bahan baku ini akan menekan biaya produksi, ujungnya akan menekan keuntungan perusahaan. Beban operasional akan menjadi fokus dalam permasalahan kenaikan bahan baku. Ini biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam proses menjual produknya. Misal biaya iklan, promosi, pengiriman, gaji, dan lain-lain. Ini akan menjadi tantangan besar untuk perusahaan dalam menjaga efisiensi. Karena beban ini akan membebani laba perusahaan, walaupun pendapatan tetap bertumbuh. Belum lagi masalah persaingan produk, terutama dalam hal inovasi produk dan harga. Industri makanan dan minuman ini sangat kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam hal ini dapat mempengaruhi pangsa pasar dan performa penjualan. Sebelum bahas lebih jauh, yuk kita kenalan dulu sama perusahaannya. Secara model bisnis, Mayora ini adalah fast moving consumer goods. Jadi perusahaan ini fokus ke dalam hal produksi dan pendistribusian produk makanan dan minuman. Dan bukan hanya pasar domestik, melainkan ke pasar internasional. Produknya tersedia di mana-mana, pasti pernah coba kan? Misal, ada Roma biskuit kelapa, Kopiko, Beng Beng, Energen, dan masih banyak lagi. Mayora menghadapi kenaikan bahan baku. Respon perusahaan harus melakukan langkah strategis, menaikkan harga jual rata-rata produk atau biasa disebut ASP, dan penyesuaian ukuran berat produk untuk menjaga daya saing harga, tetapi di sisi yang lain tetap menjaga permintaan agar volume penjualan tidak mengalami penurunan. Pernah nggak perhatikan produk tempe? Masih ingat kan ketika harga bahan baku kedelai naik drastis? Pengusaha melakukan hal yang sama dengan Mayora, menyesuaikan harga jual satuan dan penyesuaian bentuk dengan mengurangi beratnya. Hasilnya pada semester 1 2024 ini, gross profit margin masih tetap terjaga di atas 25%. Bahkan kalau dibandingkan dengan semester 1 di tahun sebelumnya, mengalami kenaikan. Artinya langkah yang dilakukan oleh perusahaan tetap mampu menjaga margin keuntungan di tengah kenaikan harga bahan baku. Di samping itu, volume penjualan tetap terjaga. Masih dalam kasus pengusaha tempe tadi, karena demi tetap menjaga volume penjualan, maka beban kenaikan bahan baku tidak hanya ditekankan ke harga satuan dan berat tempe, tetapi dibebankan ke biaya produksi juga. Ini yang disebut efisiensi biaya. Karena kalau hanya dibebankan kenaikan harga, maka dikhawatirkan pembeli mencari alternatif yang lain. Nah, begitu juga dengan Mayora. Dalam hal efisiensi biaya, perusahaan sudah menekan beban penjualan, terutama beban iklan dan promosi, berkurang sebanyak 7%, dan pengiriman yang mengalami penurunan 1%. Walaupun di bagian beban umum dan administrasi masih belum ditekan, secara keseluruhan upaya perusahaan untuk efisiensi biaya membuahkan hasil. Beban usaha mengalami penurunan 1%. Dengan melakukan optimalisasi operasional, kinerja perusahaan masih stabil bahkan mampu bertahan di tengah tekanan bahan baku yang meningkat. Mayora berhasil menekan rasio OPEX to sales menjadi 87,62% pada semester pertama 2024, turun dari 88,27% pada tahun sebelumnya. Efisiensi ini berkontribusi pada peningkatan earning before interest and tax sebesar 44,2% di semester 1 2024. Sehingga perusahaan dapat mempertahankan profitabilitas meski harga pokok penjualan mengalami kenaikan. Nah, nggak lengkap ya kalau kita belum intip perusahaan sebelah. Tujuan buat lihat posisi si Mayora ini. Dalam hal ini saya mau bahas dari sisi PER dan ROE. Dan emiten yang sejenis saya batasi hanya INDF, ICBP, CMRY, dan ULTJ. Kenapa PER dan ROE?
PER ini paling banyak digunakan orang untuk melihat suatu perusahaan relatif murah atau kemahalan dari sisi penilaian laba yang dihasilkan. Sedangkan ROE untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang dimiliki. Yuk kita bahas. Pertama, dari sisi PER. Data PER berdasarkan closing tanggal 27 September 2024, kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, posisi Mayora terendah ketiga secara nominal. Paling rendah ada INDF, PER-nya 9,79, ada ULTJ, PER-nya 16,84, dan Mayora 17,74. Secara nominal ya, ini yang menarik. Secara average PER selama 5 tahun ke belakang, hanya Mayora yang masih bergerak di bawah average 5 tahunannya. Berikutnya ROE, kalau kita bandingkan dengan perusahaan sejenis, Mayora yang paling tinggi ROE-nya. Efektivitas modalnya sangat bagus dalam hal menghasilkan laba. Dengan perbandingan tersebut, Mayora memiliki keunggulan efektivitas dan valuasi yang relatif rendah dibandingkan perusahaan sejenis. Nah, ini akan memicu investor tertarik karena masih tergolong murah. Dengan mengacu kepada pernyataan perusahaan pada public expose 12 Juni 2024, perkiraan penjualan mengalami kenaikan sebesar 34,28 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 9%. Sedangkan laba bersihnya mengalami kenaikan 7% menjadi 3,47 miliar. Acuan tersebut membantu kita untuk menghitung per tahun 2024. Sehingga ketemulah EPS sebesar 155 per saham. Dengan EPS tersebut, kita bisa memproyeksikan harga saham berdasarkan skenario PE saat ini sebesar 17,74. Kita kalikan dengan EPS yang tadi, sehingga valuasi Mayora sebesar 2.750 per saham. Tetapi, kalau kita mengasumsikan dengan EPS TTM atau dengan kata lain, kuartal 3 dan 4 sama kinerjanya dengan tahun lalu, maka EPS sebesar 165 per saham. Sehingga kalau kita kalikan dengan PER saat ini, yaitu 17,74, kita kalikan dengan EPS-nya sebesar 165, maka ketemu valuasi Mayora sebesar 2.930 per saham. Dengan dua asumsi di atas, maka harga tahun ini sudah tercapai. Mayora pada tanggal 27 September 2024 sudah menyentuh 2.960. Nah, sekarang kita coba ambil sikap optimis. Perlu teman-teman ketahui selama 3 tahun terakhir EPS Mayora mengalami kenaikan rata-rata di atas 50%. Dengan asumsi mengalami kenaikan EPS 30% saja dibanding EPS tahun 2023, maka EPS tahun ini menjadi 186 per saham. Sehingga kalau kita kalikan dengan PE saat ini 17,74, maka ketemu valuasi Mayora di harga 3.300 per saham. Jadi kalau kita menggunakan acuan pernyataan perusahaan dan asumsi kuartal 3 dan 4, maka harga sudah tercapai. Tetapi kalau kita optimis, paling tidak tahun 2024 ini EPS-nya naik menjadi 30% dibanding tahun sebelumnya, maka peluang harga bergerak 13% dari harga penutupan tanggal 27 September 2024. Mayora bisa membuktikan kemampuannya melakukan penyesuaian dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk kenaikan harga bahan baku dan persaingan yang ketat. Dengan strategi pengelolaan biaya yang efektif dan inovasi produk yang tepat, Mayora mampu menjaga pertumbuhan pendapatan serta mempertahankan profitabilitasnya. Proyeksi ke depan menunjukkan potensi pertumbuhan yang solid, didukung oleh ekspansi di pasar domestik dan internasional. Dan secara valuasi masih relatif murah dibandingkan dengan perusahaan sejenis di industrinya. Tentunya disclaimer ya, mengingat banyak faktor yang bisa merubah asumsi-asumsi yang disajikan. Gak menutup kemungkinan dinamika ekonomi ke depan mengalami perubahan di waktu yang akan datang. Tetap lakukan analisis kembali dengan mandiri. Itu cerita saham kali ini. Bagi teman-teman yang ingin diceritakan sahamnya, silahkan ditulis di kolom komentar dan akan kita bahas di cerita saham berikutnya. Dan jangan lupa like dan share ya. Ini cerita sahammu.